Halo semuanya, selamat datang kembali di Katalis Kehidupan. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin membuat kita keluar dari zona nyaman, tapi percayalah, ini adalah langkah yang bisa membawa hidup kita ke tingkat yang lebih tinggi. Apa kamu pernah merasa takut atau ragu untuk tidak disukai? Nah, kali ini kita akan bersama-sama membongkar rahasia keberanian untuk tidak disukai dan bagaimana hal itu dapat mengubah hidup kita secara positif. Jadi, stay tuned, karena kita akan menjelajahi dunia keberanian yang mungkin selama ini belum kita sadari. Apa itu keberanian untuk tidak disukai? Jadi, pertama-tama, apa itu keberanian untuk tidak disukai? Keberanian ini adalah kemampuan kita untuk tetap setia pada diri sendiri. Meskipun itu berarti kita mungkin tidak disukai atau diterima oleh orang lain. Ini melibatkan keberanian untuk mengikuti nilai dan prinsip kita, bahkan jika hal itu tidak populer di mata orang lain. Dalam konteks ini, keberanian merujuk pada keputusan untuk tidak mengubah atau mengorbankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip pribadi hanya untuk mendapatkan persetujuan orang lain. Ini berarti kita tidak selalu berusaha untuk menyenangkan semua orang atau mencari persetujuan universal. Sebaliknya, keberanian ini mengajarkan kita untuk tetap teguh pada keyakinan kita sendiri, walaupun itu bisa membuat kita tidak populer di mata beberapa orang. Tentu saja, memiliki keberanian untuk tidak disukai juga melibatkan penerimaan terhadap kenyataan bahwa tidak semua orang akan setuju dengan pandangan atau tindakan kita. Ini adalah pengakuan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan bukan suatu hal yang harus ditakuti. Dengan kata lain, keberanian untuk tidak disukai membawa pemahaman bahwa melalui keaslian dan ketulusan kita dapat membentuk hubungan yang lebih mendalam dan bermakna dengan orang-orang yang menghargai kita untuk siapa kita sebenarnya. Mengapa keberanian untuk tidak disukai penting? Ada banyak alasan mengapa memiliki keberanian untuk tidak disukai sangat penting. Pertama, ini memungkinkan kita untuk hidup sesuai dengan nilai dan tujuan kita sendiri. Ketika kita terlalu fokus pada menyenangkan orang lain, kita mungkin kehilangan jati diri kita sendiri. Saat kita terlalu berfokus pada keinginan untuk menyenangkan orang lain, risikonya adalah kita dapat kehilangan esensi atau jati diri kita sendiri. Dengan memiliki keberanian untuk tidak disukai, kita dapat lebih autentik dan konsisten dengan apa yang sebenarnya kita yakini sebagai benar dan penting dalam hidup kita. Lebih dari itu, memiliki keberanian untuk tidak disukai juga membuka pintu bagi pertumbuhan pribadi yang signifikan. Ketika kita berani mempertahankan nilai dan tujuan kita sendiri, kita berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengidentifikasi dan mencapai potensi tertinggi kita. Ini karena kita tidak terjebak dalam pencarian konstan untuk persetujuan eksternal, melainkan dapat fokus pada perkembangan diri sendiri. Seiring berjalannya waktu, keberanian ini dapat membentuk pondasi yang kokoh untuk kebahagiaan pribadi dan keberhasilan yang berkelanjutan. Langkah-langkah untuk membangun keberanian untuk tidak disukai. Untuk membangun keberanian untuk tidak disukai, ada beberapa langkah konkret yang dapat diambil. Pertama, kenali nilai dan prinsip kamu dengan jelas. Ini melibatkan introspeksi mendalam untuk mengidentifikasi apa yang benar-benar penting bagi kamu dalam hidup. Misalnya, mungkin keluarga, integritas, atau kreativitas menjadi nilai inti kamu. Dengan memahami nilai-nilai ini, kamu dapat lebih mudah membuat keputusan yang konsisten dengan jati diri kamu. Selanjutnya, penting untuk dapat menerima ketidaksetujuan dari orang lain. Realitasnya adalah tidak semua orang akan selalu setuju dengan omongan atau tindakan kamu, dan itu sepenuhnya wajar. Langkah kedua ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu terpengaruh oleh opini negatif atau ketidaksetujuan, dan sebaliknya, melihatnya sebagai bagian alami dari kehidupan. Ini memungkinkan kita untuk tetap teguh pada nilai dan prinsip kita tanpa merasa terancam atau terbebani oleh ekspektasi orang lain. Terakhir, fokus pada pertumbuhan pribadi adalah kunci.
Alihkan perhatian dari kebutuhan akan persetujuan eksternal dan fokuslah pada bagaimana kamu dapat terus berkembang sebagai individu. Pertumbuhan pribadi mencakup pengembangan keterampilan, peningkatan pemahaman diri, dan peningkatan kapasitas untuk mengatasi tantangan. Dengan menekankan pertumbuhan pribadi, kamu tidak hanya membangun keberanian untuk tidak disukai, tetapi juga mengukuhkan fondasi untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Contoh sukses dari keberanian untuk tidak disukai, mari kita telaah beberapa contoh konkret yang menampilkan keberanian untuk tidak disukai dan dampak positif yang dihasilkan dalam hidup para tokoh atau dalam peristiwa tertentu. Sebagai contoh, kita dapat merujuk pada tokoh publik seperti Malala Yousafzai. Malala, seorang advokat hak pendidikan perempuan, telah berani menyuarakan pendapatnya meskipun mendapatkan kritik dan bahkan mengalami serangan teroris karena keyakinannya. Namun, keberaniannya membawa perhatian global terhadap isu pendidikan perempuan dan hak asasi manusia, serta mengilhami banyak orang untuk ikut berkontribusi dalam perubahan positif di dunia. Selain itu, peristiwa sejarah seperti gerakan hak sipil di Amerika Serikat juga memberikan gambaran nyata tentang keberanian untuk tidak disukai. Aktivis seperti Martin Luther King Jr. dan Rosa Parks secara terbuka menentang ketidaksetaraan rasial dan diskriminasi, meskipun tindakan mereka menuai kontroversi dan perlawanan. Namun, keberanian mereka telah menciptakan dasar untuk perubahan sosial yang signifikan, membuka jalan menuju hak sipil yang lebih merata dan inklusif. Dengan melihat contoh-contoh ini, kita dapat memahami bahwa keberanian untuk tidak disukai tidak hanya memperkuat individu tetapi juga dapat membawa perubahan besar dalam masyarakat. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa memiliki keberanian untuk tidak disukai membawa dampak positif yang signifikan dalam kehidupan individu dan masyarakat. Melalui contoh-contoh seperti Malala Yousafzai dan gerakan hak sipil di Amerika Serikat, kita belajar bahwa mengikuti nilai dan prinsip pribadi, bahkan jika itu berarti mendapat ketidaksetujuan, dapat menciptakan perubahan yang substansial. Keberanian ini memungkinkan orang untuk tetap setia pada diri sendiri, menjaga integritas, dan memberikan inspirasi kepada orang lain. Dengan fokus pada pertumbuhan pribadi, penerimaan terhadap ketidaksetujuan, dan penentangan terhadap tekanan untuk menyenangkan semua orang, keberanian untuk tidak disukai membentuk dasar untuk hidup yang autentik dan penuh makna. Oleh karena itu, memahami dan mengadopsi keberanian ini bukan hanya menguntungkan individu, tetapi juga dapat membawa perubahan positif yang lebih luas dalam dinamika sosial dan budaya. Bagikan pengalaman kamu tentang keberanian untuk tidak disukai di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya dari kita. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap berani untuk menjadi diri sendiri.